Nah, pada sore hari ini, saya mau memperkenalkan kepada kita semua tentang satu tokoh Alkitab yang hidupnya luar biasa gila-gilaan banget, coy. Kita sudah sering kali dengar namanya Abraham. Wah, dia disuruh pergi, dia nikah sama Sarah, dia nggak punya anak sekian lama, lalu juga udah punya anak, dia dikasih pencobaan dari Tuhan. Oke, Abraham hidupnya berat. Kita dengar juga Musa. Musa itu ya hidupnya juga berat. Disuruh mimpin bangsa Israel yang keras kepala, kepala batu itu melewati padang gurun 40 tahun. Isinya berantem semua itu isinya di padang gurun. Kita juga ingat Daud, Samuel, tokoh-tokoh besar dalam perjanjian lama yang ternyata hidupnya juga, meskipun saya katakan mereka tokoh-tokoh besar, tapi bukan berarti mereka tuh langsung Tuhan ini kehendakmu, I will take it. No regret. Enggak tuh ternyata. Sementara dalam perjanjian baru, kita kenal yang namanya tokoh yang besar namanya Maria. Meskipun Maria pernah berbicara, fiat voluntas tua, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Tapi bukan berarti hidup Maria prosesnya itu sudah selesai. Dia harus jungkir balik sampai nanti di puncak Golgota, baru selesai itu. Kemudian juga kita bisa kenal misalnya Petrus, Paulus, tokoh-tokoh dalam perjanjian baru yang hidupnya juga harus pada akhirnya menemukan. Sebelum mereka menemukan, mereka harus mencari dulu kehendak Tuhan yang seperti apa. Kita nggak bakal nemu kehendak Tuhan kalau kita nggak cari dulu, ya nggak? Yang namanya kehendak Tuhan kan nggak langsung tiba-tiba turun gitu ya, kayak kita ketimpa cicak. Terus udah, kita harus cari dulu, kayak harta terpendam itu. Carinya juga butuh proses, butuh waktu, butuh usaha. Nah, saya mungkin pernah cerita tentang Ayub. Wah, Ayub apalagi itu. Dalam penderitaannya, orang baik, dalam kesetiaannya. Nah, pada sore hari ini, saya mau membahas satu tokoh kitab suci yang sangat jarang dibahas. Karena apa? Karena saudara-saudara kita yang Protestan tidak mengenal tokoh ini. Maka kalau teman-teman cari di YouTube, saudara-saudara kita Protestan, puarta-puarta mereka, gembala-gembala mereka, nggak pernah bahas tokoh ini. Karena hanya dikenali oleh orang-orang Katolik seharusnya. Tokoh ini ada di kitab Deuterokanonika. Namanya Tobit. Tokoh Tobit ini, dia dahsyat luar biasa. Saya ketika baca aja, wah ini tokoh ini nih layak jadi panutan. Bukan sebuah kebetulan, sepanjang minggu ini nih, dari Senin kemarin, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, besok, kalau teman-teman ikut misa harian, itu bacaan pertamanya dari kitab Tobit. Dan kisahnya gila-gilaan luar biasa. Nah, kebetulan tadi saya cek, wah ini mayoritas audiens hari ini, Kombes ini, anak-anak muda. Kebetulan cocok banget. Satu, nanti kalau kalian mau nikah ya, ketika kalian nanti cari jodoh ya, ketika kalian nanti malam pertama, sorry to say, contohlah Tobit. Bacalah kitab Tobit. Nanti saya bongkar. Tobit ini yang bisa saya katakan secara singkat, orang baik, sangat baik, bahkan paling baik. Dia orang beriman, imannya sangat kuat, dia sangat loyal, dia sangat berpegang pada ajaran agamanya. Tidak pernah sekalipun dia melanggar. Bayangin coba. Tapi hidupnya nggak gampang. Apakah teman-teman tahu, Tobit ini sampai mau bunuh diri. Saking dia itu nggak tahu, Tuhan, kok jalanmu seperti ini? Kalau orang jahat, hidupnya susah di kemudian hari, oke lah, wah ini hukuman dari Tuhan memang. Tapi Tobit kagak. Tobit udah baik, udah saleh, dia memperjuangkan kebaikan, dia bantu orang sebisanya hidup dia. Tapi hidupnya ternyata nggak gampang untuk dilalui. Sampai dia berdoa sama Tuhan, Tuhan lebih baik aku mati aja deh Tuhan. Bayangin coba, siapa yang dalam hidupnya pernah mengalami kesulitan, kebuntuan, kesulitan yang problem yang nggak udah-udah, sampai Tuhan mati aja kali Tuhan. Pernah nggak kayak gitu? Belajar dari Tobit. Nah, mari.
Kalau teman-teman punya kitab suci, silakan dibuka kitab sucinya. Kalau bisa kitab suci yang kayak gini nih. Lihat kitab suci saya ini udah umurnya udah puluhan tahun. Sholatif udah nggak mempan, ini udah pakai lakban. Ini udah lakban ke-5 kayaknya. Udah nggak mempan lah pokoknya. Silakan teman-teman buka Tobit bab 1 ayat 1. Sebagai trik kalau kita mau baca kitab suci, beberapa kitab itu sangat penting bab 1 ayat 1-nya. Artinya gini, ayat-ayat awal sebuah kitab dalam perjanjian lama itu biasanya sangat penting untuk pembaca kitab suci memahami. Ini kitab mau ngomong apa sih? Ini kitab isinya apa sih? Ini kitab konteksnya apa sih? Nah itu dia. Kita lihat. Kitab kisah Tobit bin Tobiel bin Ananiel bin Abduel bin Gabael bin Rafael bin Raguel dari keturunan Asiel dari suku Naftali. Teman-teman, kalau kalian baca dalam kitab suci ada bin artinya itu anak ya. Jadi Tobit anaknya si Aniel, Aniel anaknya Aduel, Aduel anaknya Gabael, Gabael anaknya Rafael terus. Nah, triknya kalau seorang tokoh kitab suci sampai disebut bapaknya, engkongnya, buyutnya, sampai kakek moyangnya, fix dia orang penting. Fix dia orang berpengaruh. Fix dia dari keluarga terhormat dan terpandang. Itu. Oh, langsung kita, oh Tobit ini bukan orang sembarangan. Dia dari keluarga terpandang. Sampai bapaknya, engkongnya, buyutnya disebutin. Nah, disebut di sini di ayat 2. Di zaman Salmaneser, raja orang-orang Asyur. Oh, disebut Asyur, Salmaneser. Kok namanya asing ya? Oh, ternyata di Salmaneser ini bukan orang Israel, tapi dia orang Asyur. Asyurnya ada di mana, Romo? Asyur ada di sebelah utara. Ketika tahun 721 sebelum Yesus lahir, Salmaneser ini berkuasa menjajah seluruh daerah Timur Tengah, termasuk orang-orang Israel. Oh, berarti konteksnya penjajahan. Mau dia dari keluarga terpandang, mau dia dari keluarga terhormat, tetapi konteksnya adalah penjajahan. Disebut. Tobit diangkut tertawan dari Tisbe yang terletak di daerah selatan Kudios Naftali di Galilea, di atas Hazor, ya ini di sebelah barat. Oh, ternyata Tobit ini dia tinggalnya di sebelah utara, yang memang pada tahun 721 kerajaan daerah utara ini dihancurkan oleh kerajaan Asyur dan sebagian penduduk Israel dibuang ke Asyur sebagai orang-orang tawanan. Jadi dari sini kita langsung bisa menebak apakah itu sebuah hidup yang ideal, apakah itu sebuah hidup yang enak, apakah sebuah hidup yang nyaman? Pasti tidak. Ya namanya orang dibuang, harta bendanya dirampas atau dirampok. Rumahnya harus ditinggal maksudnya. Ladangnya, ternaknya, semuanya ditinggal. Jadi cuma bawa badan doang, diangkut ke pembuangan. Sebagai gelandangan, tawanan perang. Jadi, waduh, kasihan ya hidup Tobit ya. Iya. Nah, kemudian di ayat 3, kita bisa melihat sebuah informasi tentang siapa Tobit dan juga bagaimana hidupnya. Dikatakan, aku Tobit menempuh jalan kebenaran dan kesalehan seumur hidupku dan banyak melakukan kebajikan kepada para saudara. Jadi di sini Tobit memberi sebuah kesaksian, dia seumur hidupnya mendedikasikan hidupnya pada kebaikan, pada jalan Allah, pada terang firman Tuhan, pada kekuatan Allah yang mau dia andalkan. Meskipun dia, bangsanya, keluarganya dibuang ke Asyur, ke utara, Tobit tidak kehilangan iman kepercayaannya pada Tuhan. Nah, yang menarik adalah ternyata ketika orang beriman ini mengalami kesulitan hidup, penderitaan,
problem, persoalan, entah yang namanya kelaparan, dihina, dicaci, dimaki oleh orang-orang jajahan, ternyata hampir semua dari mereka meninggalkan iman mereka. Kadang-kadang itu bukan sebuah pilihan, mau ikut Tuhan apa tetap setia sama Tuhan ya. Kadang-kadang kita nggak diajak untuk memilih kok. Kadang-kadang kita dipaksa untuk memilih. Nah, orang-orang yang kesulitan, orang-orang yang hidup dalam penderitaan di tanah buangan, mereka bukan cuma meninggalkan harta, benda, tanah mereka, tapi juga mereka menanggalkan iman mereka. Sebuah kehidupan yang miris, sebuah kehidupan yang menyedihkan sebetulnya. Nah, dari ayat 6 kita bisa melihat pada hari-hari raya, seringkali hanya aku seorang diri saja yang pergi ke Yerusalem. Oh, ternyata dari sini kita bisa melihat meskipun orang-orang sebangsanya, keluarga besarnya si Tobit ini membelot dari Allah, tidak setia kepada Allah. Ternyata Tobit tetap setia sama Allah. Dan itu dia lakukan sejak sebelum dibuang sampai nanti dia dibuang ke Babel, dibuang ke Asyur. Dia tidak pernah sekalipun meninggalkan imannya kepada Allah. Ternyata si Tobit ini itu bukan cuma orang baik saja. Di ayat 7 kita lihat. Semuanya kuberikan kepada para imam keturunan Harun untuk mezbah. Bagian 1/10 dari gandum, anggur, minyak, buah zaitun, buah delima dan hasil bumi lainnya kuberikan kepada kaum Lewi yang menyelenggarakan kebaktian di Yerusalem. Tidak berhenti sampai di situ. Selama 6 tahun aku pun memungut bagian 1/10 dari yang kedua. Dan setiap tahun aku pergi membiayakannya di Yerusalem. Adapun bagian 1/10 yang ketiga, kuberikan kepada para yatim piatu dan para janda, kaum perantau di tengah-tengah orang Israel. Jadi ternyata si Tobit ini bukan cuma orang beriman yang saleh, yang mau mendedikasikan hidupnya buat Tuhan, tapi dia juga adalah gambaran orang yang mau setia pada sesamanya. Anak yatim piatu, para perantau, para janda, dia menyisihkan penghasilannya untuk mereka ini. Jadi, soal kebaikan, soal kesalehan, soal option for the poor, Tobit tidak perlu diragukan lagi. Jadi yang ada di kepala kita ini orang baik, sangat baik, peduli pada orang. Orang yang beriman pada Allah. Seolah-olah Tobit ini tidak ada cacatnya. Nah, kemudian kita lihat lagi di ayat 8. Di ayat mana dia? Ayat 8 betul. Sebab waktu berpulang, ayahku meninggalkan aku sebagai yatim piatu. Ternyata dari kecil dia seorang yatim piatu. Yang namanya anak yatim piatu di Israel itu ya gelandangan. Ya itu ya, apa ya? Ya nggak ada yang rawat, nggak ada yang jaga, nggak ada yang ngelindungin. Hidupnya menggelandang aja lah. Tapi kita lihat, ternyata si anak yatim piatu yang namanya Tobit ini, ketika dia dewasa, meskipun masa lalunya berat, pahit, tidak menyenangkan, bukan berarti dia tidak bisa menjadi orang baik. That is that we have to learn. Kerap kali kita tuh membuat excuse dalam hidup kita. Keluarga gue kan begini, keluarga gue kan begitu. Maka lo harus maklumin dong kalau gue nih kena narkoba. Maklumin dong kalau gue nih begini begitu. Keluarga gue begini misalnya ya. Kalau bahasa anak mudanya. Sering kali masa lalu kita yang gelap menjadikan excuse buat kita untuk ya tidak baik saat ini. Tapi kita bisa lihat dalam diri Tobit. Dari kecil dia sudah yatim piatu. Tapi bukan berarti dia nggak punya pilihan dalam hidup. Dia tetap punya pilihan. Dia memilih untuk menjadi pribadi yang beriman. Dia memilih menjadi pribadi yang baik. Dia memilih menjadi pribadi yang mau care sama orang-orang sebangsanya. Itu buat saya sebuah poin yang sangat luar biasa. Di mana kita tuh harus, iya ya Romo ya.
Bukan berarti keluarga saya yang broken home menjadi pemakluman kalau saya ini nakal misalnya. Bukan berarti gara-gara sosok ayah saya yang begini dan begitu, saya sekarang pokoknya benci banget misalnya. Tentang hidup kita, itu ada di tangan kita. Jangan sampai ditentukan oleh orang lain termasuk masa lalu dan keadaan kita. Itu yang paling penting. Nah, kemudian juga itu sebelum pembuangan. Nah, di ayat 10 dikatakan setelah dibuang, ketika orang-orang sebangsanya pada makan makanan najis yang dilarang oleh hukum Taurat, tetapi Tobit meskipun dia susah, ikut-ikutan susah, tapi dia berkata tidak terhadap makanan-makanan najis itu. Dia tetap mendedikasikan dirinya pada hukum-hukum Tuhan. Dikatakan di ayat 10 itu, semua saudaraku dan kaum sekeluarga makan makanan bangsa asing, tetapi aku mencegah diriku, jangan makan makanan itu, sebab dengan segenap hatiku aku ingat pada Tuhan. Nah, apakah teman-teman tahu, orang baik ini, orang saleh ini, pintu rezekinya gede banget, guys. Ternyata di Niniwe atau di Asyur, dia malah memperoleh kemurahan dari Raja Salmaneser. Jadi di sini kita bisa belajar, Tuhan akan selalu menjaga orang-orang baik. Tuhan akan selalu menjaga, menjamin kehidupan setiap orang yang mau berkenan padanya. Terbukti Tobit yang seperti itu, dengan kualitas hidup yang seperti itu, meskipun dia dibuang ke Asyur, dia memperoleh kemurahan. Dia memperoleh pekerjaan dari Raja Salmaneser, raja penjajah itu. Dikatakan dia itu dapat bagian tukang belanja. Jadi dia bisa pergi kemana-mana, belanja kemana-mana, dan juga ketika dia pergi berbelanja kemana-mana gitu, dia seringkali menemukan orang-orang Israel yang dibunuh oleh raja. Dan mayatnya dibiarkan bergeletakan aja di pinggir jalan. Nah, hati orang baik ini tidak bisa tinggal diam. Meskipun hidupnya udah oke, hidupnya udah enak, tapi dia nggak bisa mengkhianati kebaikan dalam dirinya. Itulah yang membuat dia itu menguburkan orang-orang Israel, orang-orang sebangsanya yang dibunuh dengan semena-mena, dikuburkan secara layak. Inilah cikal bakal dari mengapa di gereja Katolik ada misa requiem, ada peringatan arwah. Semuanya itu akarnya dari kitab Tobit ini. Oh, pantesan Romo, saudara-saudara kita yang Protestan tidak ada misa requiem. Ya udah, kalau orang meninggal ya udah kebaktian udah habis itu selesai. Tapi dari Tobit, gereja Katolik belajar banyak hal. Mendoakan orang-orang yang meninggal. Itu sebuah pahala yang baik. Nah, tapi ternyata ini dia nih, mulai problem muncul. Namanya orang baik, selalu ada yang iri. Teman-teman pernah nggak diiriin sama orang? Cuma gara-gara kita baik. Ada aja yang iri, ada aja yang julid, ada aja yang ngomongnya enggak. Padahal kita udah berjuang menjadi orang baik. Nah, perbuatan si Tobit menguburkan orang-orang sebangsanya ini diaduin kepada raja yang membuat dia dikejar-kejar dan mau dibunuh. Akhirnya apa? Ya udah, dia mau dikejar-kejar sama raja, mau dibunuh, dia harus kabur, dia melarikan diri. Di situ dia harus meninggalkan hartanya, dia harus meninggalkan rumahnya, dia harus meninggalkan tabungannya yang sudah dia siapkan selama dia hidup di negeri Asyur. Bayangin teman-teman, 2 kali loh dia kehilangan. Sebelumnya sebelum dibuang, sekarang di pembuangan dia kehilangan lagi hartanya. Bayangin, aduh, kalau kita jadi Tobit coba. Dia kira-kira dia bisa bertanya apa pada Tuhan? Tuhan, kok kehendakmu seperti ini? Aku sudah baik, aku sudah berbakti, aku sudah taat, aku sudah setia, tapi kok hidupku seperti ini? Tapi luar biasanya, Tobit tidak menyerah pada Tuhan. Nah, pada akhirnya si Raja Salmaneser ini meninggal, diganti oleh anaknya. Pada akhirnya Tobit bisa kembali lagi ke Asyur.
dia bisa kerja lagi di situ. Tapi yang namanya jalan Tuhan ya teman-teman ya, itu seringkali tidak pernah tuh begitu masalah selesai terus udah. Selalu ada masalah-masalah baru yang bikin kita tambah dewasa. Masalah yang kedua yang muncul dari hidup Tobit adalah dia jadi buta. Ini kisah ini lumayan terkenal. Jadi ketika dia udah kembali ke rumahnya, dia makan. Ketika dia mau makan sama anaknya, dia ingat ada orang-orang di jalanan yang kelaparan. Terus dia nyuruh anaknya, Tobia namanya, coba kamu panggil orang-orang sebangsa kita supaya dia kalau mereka lapar coba panggil kita makan bareng. Coba. Itu kan pribadi karakter yang luar biasa banget ini. Nah, ketika itu dia diceritakan dia lagi leha-leha, duduk-duduk santai-santai di tembok rumahnya, tiba-tiba di atas itu ada burung. Nah, burung itu beol. Tai-nya kena matanya. Satu-satunya kata tai di kitab suci itu ada di Tobit, itu di Tobit bab 2 ayat 10. Aku tidak tahu bahwa ada burung pipit di tembok tepat di atas diriku. Maka jatuhlah tai hangat ke dalam mataku. Itu tuh kata tai dalam kitab suci itu. Saya tunjukin. Tobit bab 2 ayat 10. Jadi itu dia lagi leha-leha. Hidupnya kan udah tenang nih. Masalahnya yang tadi udah selesai. Udah tenang, lagi santai-santai. Ada burung pipit beol. Ceprot. Tai hangat kena matanya. Buta lah dia. Nah dikatakan dia udah berobat itu kemana-mana. Bukannya makin sembuh, makin parah penyakitnya. Yang membuat dia 4 tahun lamanya tidak dapat melihat. Kalau cuma sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, mah oke lah. Ini 4 tahun guys. Seorang kepala keluarga nggak bisa ngelihat. Hasilnya apa? Insecure. Bayangin coba. Kepala keluarga yang harusnya bisa nyari duit, menopang dapur, asap dapur gitu ya. Sekarang 0 penghasilan karena buta. Jadinya apa? Insecure. Kalau seorang suami insecure, udah keluarganya bisa berantakan. Kita bisa lihat dalam kisah di bab 2 ayat 11. Bininya si Tobit, gara-gara lakinya nggak bisa nyari duit, dikatakan, di masa itu istriku Hana mulai memborong pekerjaan perempuan. Mungkin jadi buruh tani, iya. Jadi pembantu di rumah-rumah orang kaya, iya. Jadi tukang jahit iya, tukang cuci iya, tukang apapun. Pokoknya pekerjaan perempuan diborong sama dia. Kenapa Romo? Kok susah amat? Bisa bayangin guys, gaji atau penghasilan laki-laki pada zaman itu dengan perempuan itu beda jauh. Kalau seorang laki-laki bisa menghidupi keluarganya, kalau seorang perempuan cari duit, penghasilannya nggak sebanding. Itulah yang membuat istrinya namanya Hana, dia apapun dia kerjain supaya bisa makan keluarganya, dirinya, suaminya dan anaknya. Capek, udah pasti nggak usah ditanya. Nah, pada suatu ketika nih si Hana ini dia udah kerja capek-capek, dia menyelesaikan sebuah jahitan, dia kasih ke kliennya seneng, dikasih bonus. Siapa sih yang nggak seneng dikasih bonus? Saya aja seneng kok. Kita semua kan seneng lah, kita merasa dihargai, kita merasa, oh orang ngerti kita capek, oh orang lain ternyata punya hati ya. Nah, si Hana ini dikasih bonus sama pelanggannya. Bonusnya apa? Seekor anak kambing. Percayalah guys, begitu si Hana ini dapat ekor anak kambing, dia tuh langsung bertanya-tanya, langsung aduh anak kambing lagi. Ini nyari gara-gara aja nih kliennya nih. Apa sebabnya? Karena anak kambing itu adalah upah seorang pelacur pada zaman itu. Buka di Kejadian bab 38 ketika Tamar mau dikira pelacur sama mertuanya mau bayar pakai seekor anak kambing. Jadi begitu si Hana itu dapat anak kambing, di satu sisi dia seneng, di satu sisi dia merasa dihargai. Di satu sisi, waduh, abis ini kita mau makan gulai kambing nih, mau dimasak ini, mau dimasak itu. Tapi di sisi lain dia juga mikir, aduh,
Gimana nih? Ya benar kejadian. Jadi ketika sampai di rumah dikatakan mengembiklah anak kambing itu. Ya. Di depan lakinya yang buta itu. Mungkin kalau ini anak kambing nggak ngembek, persoalan nggak ada. Begitu dia bawa diem-diem, mungkin itu anak kambingnya mulutnya dia tutup, ngembek lagi. Apa yang terjadi? Di ayat 13. Tetapi setibanya di rumahku, maka anak kambing itu mengembik. Nah itu dia. Lalu istriku kupanggil dan berkata, dari mana anak kambing itu? Apakah itu bukan curian? Kembalikanlah kepada pemiliknya. Sebab tidak diperbolehkan kita makan barang curian. Guys, kalau baca kitab suci itu pakai baper. Kalau kita jadi si Hana ini, dia udah kerja segala macam, capek, dihina orang, mungkin ya juga ya diinjek-injek orang lah, katakanlah. Udah peres keringat, peres darah, banting tulang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Orang aja bisa menghargai dia. Orang aja bisa kasih bonus sama dia. Dan ini lakinya udah kagak guna, udah nggak bisa nyari duit. Begitu pulang dia bawa kambing, langsung apa? Itu mah bukan pertanyaan dari Tobit, itu tuduhan. Kembalikan, kita nggak boleh makan barang curian. Waduh. Laki macam apa ini? Tapi Hana untungnya sabar. Nah ini nih ya. Untuk keluarga-keluarga muda nih yang seringkali juga gonjang-ganjing dalam mahligai perkawinannya, belajarlah dari Hana. Hana dituduh kayak begitu. Wah, kalau saya jadi Hana ya, saya damprat itu si Tobit itu tuh. Dasar laki-laki. Mungkin kalau di sinetron Indonesia itu udah habis itu suami kayak begitu tuh. Ingat gak sinetron Azab di Indosiar tuh. Kalau ada suami jadi buta gitu, wah, disiram air atau diapain lah. Ada tuh banyak di TikTok. Mungkin kalau Hana ngikutin sinetron Indonesia mungkin kayak gitu, tapi Hana enggak. Meskipun dia dituduh mencuri, usahanya, kerja kerasnya tidak dihargai, dia berkata begini. Sahut istriku, ayat 14. Kambing itu diberikan kepadaku sebagai tambahan upahku. Jadi si Hana nggak ngarang-ngarang. Memang ya begitu keadaannya. Karena si Tobit itu begitu dia dengar suara anak kambing ngembik, dia langsung menuduh istrinya. Bukan cuma mencuri, guys. Ini istriku pasti ada affair. Ini istriku pasti main gila di luar, mentang-mentang lakinya udah nggak guna. Gara-gara mentang-mentang lakinya udah buta. Itu suami yang insecure kayak apa sih? Jadi dia tuh merasa, waduh, habis dia. Maka dia menuduh. Nah, si istrinya, si Hana, meskipun dia dituduh, dia nggak emosi. Dia menjelaskan duduk perkaranya. Tapi ya ini dia, di ayat berikutnya. Tetapi aku tidak percaya kepadanya. Guys, kalau rumah tangga, itu kalau udah nggak ada kepercayaan, nggak ada understanding, nggak ada trust, in every relationship, nggak bisa bertahan. Apalagi trust. Kalau dalam hidup rumah tangga, apalagi keluarga muda ya, trust itu jangan sampai hilang. Makanya harus pinter-pinter jangan sampai trust itu rusak. Jangan sampai kita nggak dipercaya. Jangan sampai ya kita sendiri nyari gara-gara. Sampai orang nggak percaya lagi atau pasangan hidup nggak percaya lagi. Sebab kalau udah trust udah nggak ada atau udah rusak, susah lah. Kayak misalnya kalau saya suruh teman-teman robek itu kertas koran, kucek-kucek, terus coba sambung lagi. Mungkin bisa nyambung tapi nggak utuh seperti sebelumnya. Itulah trust. Hati perempuan itu kalau udah dikhianati, guys. Meskipun di mulut mereka itu mengatakan, aku nggak apa-apa kok. Mereka butuh waktu bertahun-tahun dan mereka akan selalu ingat. Dan siap-siap mereka mengulang-ulang kesalahan-kesalahan dengan litani-litaninya itu. Seolah-olah mereka sih baik-baik aja. Oke, I'm fine. It's done. Semua udah, tapi mereka nyimpen sebetulnya. Maka hati-hati, pinter-pinterlah menjaga trust. Bukannya bersembunyi supaya trustnya seolah-olah ada. Enggak, tanggung jawab.
Sebagai imam juga begitu, sebagai suami, sebagai istri, trust-nya harus bisa. Nah, si Tobit ini nggak percaya sama istrinya. Lalu tetap dia ngotot tuh, maka aku suruh kembalikan kepada pemiliknya. Karena perkara itu aku merah padam karena dia. Lihat, insecure kata kuncinya sih sebetulnya. Harus udah istrinya, tetapi istriku membantahnya katanya. Di mana gerangan kebajikanmu? Di mana amalmu itu? Betul, sudah ketahuan juga gunanya bagimu. Akhirnya marah juga tuh bini. Habis kagak dipercaya, gak dihargain. Seolah-olah istrinya si Tobit bilang gini nih, kamu kan dulu kan sering bantu orang. Kamu kan sering bantu orang susah. Kamu kan sering beramal. Sekarang kita tuh lagi jatuh. Dan orang tuh mau bantuin kita. Masa kamu nggak ngerti sih? Seolah-olah ibunya Tobit mau ngomong begitu. Nah, maka dikatakan ya sedihlah Tobit. Dikatakan di ayat bab 3 ayat 6 lah. Di situ dia udah mulai mau mati aja dah tuh. Kini berbuatlah kepadaku ya Tuhan. Dia dalam doanya dia berkata begitu. Sudilah mencabut nyawaku sehingga lenyaplah aku dari muka bumi ini dan kembali menjadi debu. Sebab mati lebih berguna bagiku daripada hidup, karena aku mesti mendengar nista dan fitnah dan sangat sedih rasa hatiku. Ya Tuhan, suruhlah supaya aku lepas dari susah ini. Biarlah aku lenyap menuju tempat abadi. Sebab lebih bergunalah mati saja daripada melihat banyak susah dalam hidupku ini. Bayangin guys, yang lagi teriak mau mati ini nih orang baik. Yang lagi teriak mau minta mati ini nih orang saleh. Orang yang sering bantu orang. Tapi hidupnya lagi nggak gampang. Hidupnya lagi nggak baik-baik aja untuk dihadapi. Di sini mudah-mudahan kita bisa belajar banyak hal dari Tobit. Oh ternyata ada ya tokoh dalam Alkitab yang seperti ini. Yang relate banget sama kita. Yang kadang-kadang kita juga juga nggak sanggup jalanin masalah-masalah dalam kehidupan kita. Kan namanya masalah itu datang tuh nggak sendiri. Sayangnya dia datang sama teman-temannya, iya apa kagak? Keluarga ini dari roh pemecah yang terjadi pada saat. Nah, kemudian yang menarik guys, ini dia yang mau saya bongkar. Begitu si Tobit lagi berdoa sama Tuhan, dia pengen mati aja. Ternyata di tempat lain ada seorang perempuan yang juga berdoa pengen mati. Namanya Sarah. Dan bukan sebuah kebetulan, mereka itu masih saudaraan. Jadi si Tobit ini omnya si Sarah lah, katakanlah kayak begitu. Karena bapaknya Sarah masih saudaraan sama Tobit. Nah Sarah ini, dia dinikahin sama seorang laki-laki. Ketika belum jugi-jagijuk, sorry bahasa saya jugi-jagijuk, belum enak-enak lah katakanlah, belum malam pengantin, lakinya mati. Nah dalam tradisi budaya Timur Tengah waktu itu, kalau seorang perempuan dinikahin, dia belum punya anak, dia harus nikah sama kakaknya atau saudaranya dari si suaminya. Ternyata ketika dinikahin sama saudara suaminya, belum enak-enak lagi, udah mati lagi. Terus begitu sampai 7 kali. Bisa dibayangin bebannya si Sarah ini. Bisa dibayangin betapa bencinya orang, keluarga si suaminya terhadap perempuan yang namanya Sarah ini. Dia mau dibunuh, dia dianggap, wah, dia itu sumber masalah, dia penyebab semua kematian suami-suaminya. Ya perempuan mana juga sih yang mau dinikahin sama laki-laki, ya semua suaminya meninggal. Sekali, 2 kali, ketika udah 7 kali mah itu udah nggak lucu lagi. Sekali aja udah nggak lucu, apalagi 7 kali. Jadi perempuan ini lagi-lagi insecure juga. Dia merasa, Tuhan kok hidup saya begini ya? Kenapa saya kok begini? Maka si Sarah ini doa juga tuh sama Tuhan tuh. Tapi sebelum dia berdoa, bayangin guys, di Tobit bab 3 ayat 10. Maka pada hari itu juga Sarah sangat sedih hati, lalu menangis terseduh-seduh. Kemudian ia naik ke bilik atas kepunyaan ayahnya dengan maksud menggantung diri. Lihat guys, tadi si Tobit
masalah datang silih berganti, udah dia mati aja dah. Si Sarah juga begitu. Dia mau gantung diri. Bukankah itu wajah dari kehidupan kita? Wajah dari dunia kita. Yang seringkali kalau masalah datang silih berganti kita nggak tahan, udah mati aja sekalian dah. Daripada begini. Tapi guys, ini belajarlah dari Sarah. Ketika godaan untuk mengakhiri hidup kita datang ke pikiran kita, pikiran jahat itu, waduh mati aja deh, mau gantung diri, mau terjun dari apartemen, mau nyilet pakai apalah. Senjata Sarah adalah dia eling. Dia ingat sama bapaknya. Waduh, kalau aku gantung diri, nanti bapak aku apakah nggak jadi beban buat hidupnya dia? Bapakku udah tua, tapi bisa mati juga bapakku. Maka si Sarah ini berdoa sama Tuhan. Ini guys, kekuatannya. Tadi Tobit berdoa, sekarang Sarah berdoa juga sama Tuhan. Dia minta petunjuk. Yang paling bagus di Tobit bab 3 ayat 16. Saya paling demen itu bacanya tuh. Tobit bab 3 ayat 16. Setelah si Tobit berdoa, si Sarah berdoa, apa yang terjadi? Pada saat itu juga, kedua orang itu, yaitu Tobit dan Sarah, dikabulkan permohonannya di hadapan kemuliaan Allah. Ini. Mungkin kalau jadi Tuhan itu ya sono lagi berdoa, sono lagi berdoa. Wah, kayaknya nih bisa disatuin aja supaya ngasih solusi dua-duanya. Nah, ini muncul tokoh yang namanya Rafael. Jadi Allah mengutus malaikat Rafael ke mereka berdua. Kata Rafael dalam bahasa Ibrani, teman-teman pasti tahu. Rafael. L itu Allah. Rafa itu kalau teman-teman pernah dengar minyak urapan, tahu ya? Minyak urapan, nah itu rapa, urapan. Itu minyak penyembuhan, minyak untuk menyembuhkan. Maka Rafael dalam bahasa Ibrani artinya Allah yang menyembuhkan. Jadi Tuhan mengutus malaikatnya yang namanya Rafael untuk menyembuhkan luka-luka kehidupan mereka berdua yang hancur karena kehidupan mereka. Nah, dalam keadaan buta diceritakan di Tobit bab 4, itu si Tobit kan tadi kan dia bilang dia mau mati ya. Terus dia bilang, sebelum aku mati, aku tuh masih nyimpen duit, nitip duit kepada saudaraku. Kebetulan bapaknya si Sarah. Udah, dia ngutus si Tobia, anaknya, pergilah ke saudaraku ini, mintalah uang yang aku titipkan 20 tahun yang lalu. Itu daerahnya jauh di daerah Media. Nah, ketika si Tobia mau jalan, dia bingung, aku harus ada pendamping, aku harus ada teman. Nah, kebetulan tampaklah Rafael yang pada waktu itu tidak dilihat sebagai malaikat tapi dalam wujud manusia menemani Tobia ini untuk meminta uang titipan ayahnya kepada bapaknya si Sarah ini. Singkat cerita guys, akhirnya si Tobia ini sampai ke rumahnya si Sarah dan dia lihat Sarah itu cantik, dia jatuh cinta sama Sarah. Mungkin dia sebelumnya nggak tahu bahwa udah ada 7 laki-laki dinikahin sama Sarah mati semua. Tapi yang namanya udah cinta, Tobia percaya sama Tuhan. Ini dia yang terjadi. Dia ambil resiko itu. Dia ambil apapun resikonya. Dan benar, ketika bapaknya Sarah lihat, oh ada juga nih laki-laki bego mau sama anaknya. Dia nggak tahu nih dia bakal mati. Tapi bapaknya cerita juga akhirnya. Sebelum ini nih ada 7 laki-laki loh. Mati dinikahin sama dia. Kamu masih mau? Si Tobia, aku mau. Akhirnya bener. Sebelum malam pengantin apa yang terjadi? Udah disiapin kuburan buat si Tobia ini. Orang-orang, nih udah pasti jadi korban ke-8 nih. Udah disiapin tuh baca Tobit bab 8. Liang kubur disediakan untuk Tobia, bayangin coba. Itu pas masuk malam kamar pengantin tuh. Udah disiapin kuburan buat dia. Nah, pada akhirnya ini dia yang harus diteladani oleh para orang-orang muda, keluarga muda sebelum
yang nggak tahu ya, kalau kalian kan dari TikTok itu atau dari teman-teman saudara kita yang Muslim, mereka itu ada doanya, ada aji-ajiannya kalau mereka sebelum berhubungan suami istri. Kalau teman-teman tanya, Romo, di Katolik ada nggak sih? Ada. Di Tobit bab 8. Romo nyusah-nyusahin aja nih. Masa kalau mau gituan doa dulu? Bisa hilang ntar. Buru ngantuk. Ya kan namanya juga jawab pertanyaan. Kalau kalian tanya sama saya, Romo ada nggak di Katolik doa sebelum melakukan hubungan suami istri? Baca Tobit bab 8. Nah, di situ dikatakan sebelum begitu-begitu si Tobia sama Sarah doa dulu. Doanya bagus banget. Kalian bisa pakai tuh di nanti kalau kalian cari bacaan pertama buat misa pernikahan kalian, Tobit bab 8. Bagus banget. Karena gini, di akhir yang paling saya suka itu di ayat 7. Bab 8 ayat 7. Bukan karena nafsu birahi sekarang ku ambil saudariku ini. Oh, itu kan dari kata-kata itu aja kan seorang istri kalau dengar suaminya ngomong begitu, oh dia itu memang mau menikahi saya bukan karena nafsu, bukan karena ada maunya begitu-begitu, tapi ya karena memang menghargai istri sebagai partnernya, sebagai pasangannya, sebagai temannya, sebagai soulmate-nya. Ini ada di sini. Melainkan dengan hati benar. Sudilah kiranya mengasihani aku ini dan dia, dan membuat kami menjadi tua bersama. Ini dia. Kata-kata ini tuh bagus banget. Kalau kalian doain gitu ya, sebagai suami istri. Ya nggak harus mau begitu-gituan. Doa dikala apapun, doa bareng-bareng juga bagus. Kalian berdoa berdua itu, Tuhan semoga kami bisa menjadi tua bersama dalam kesetiaan, dalam kebahagiaan, dalam cinta. Lalu dikatakan, serentak berkatalah mereka, amin, amin. Kemudian mereka tidur semalam-malaman. Dan luar biasanya Tuhan menyembuhkan Sarah ini. Sehingga si Tobia nggak jadi mati. Itu luar biasanya. Itulah rahasia kebahagiaan suami istri. Menjadi tua bersama istrinya ya, bersama suaminya, bukan sama yang lain. Menjadi tua bersama. Maka doanya juga sama suami atau sama istrinya, jangan sama yang orang lain doanya kayak begini gitu. Itu triknya. Nah, kemudian setelah itu saudara-saudara dikatakan itu si Tobia sama Sarah pulang ke rumah bapaknya nih. Bapaknya kan masih buta. Nah, dalam perjalanan si malaikat Rafael memberikan sebuah petunjuk hati empedu ikan untuk menyembuhkan mata si Tobit tadi. Akhirnya begitu sampai di rumah ada sebuah kata-kata yang luar biasa yang buat saya itu indah. Itu bacaan pertama hari ini. Bacaan pertama hari ini. Sebentar, saya cariin. Bentar. Bacaan pertama saya langsung cari di handphone aja deh. Bacaan pertama hari ini, saudara-saudaraku, keren banget soalnya. Ini dia. Dari Tobit bab 11 ayat 5 dan seterusnya. Dikatakan begini, begitu si Tobia pulang ke rumah bapaknya, itu kata-kata si Tobit ini kepada anaknya itu bagus banget. Dikatakan, sebelum Tobia mendekati ayahnya, berkatalah Rafael kepadanya, aku yakin bahwa mata ayahmu akan dibuka. Oleskanlah empedu ikan itu pada matanya, obat itu akan meresap dahulu, dan lalu terkelupaslah bintik-bintik putih itu dari matanya. Maka ayahmu akan melihat lagi, memandang cahaya. Tapi bukan... Oke. Bagi Tobit ayahnya ini, anaknya ini adalah cahaya hidupnya. Itu yang menurut saya, andai kata setiap ayah
memandang anak-anaknya sebagai cahaya kehidupannya. Setiap ibu, setiap mami melihat anak-anaknya, you are the light of my life. You make my light bright, so bright. Artinya, bagi orang tua, anak adalah sumber kebahagiaannya. Teman-teman yang sudah punya anak pasti ngerti apa yang saya katakan. Ya mungkin sama suami udah bosen Romo, sama istri udah bosen, udah sekarang sama anak aja deh mainannya. Jangan. Yang namanya pernikahan itu cinta sama istri atau cinta sama suami itu nggak boleh berkurang sedikit pun. Meskipun sudah ada kehadiran anak-anak. Sebab kalau dibagi-bagi, kalau berkurang, lama-lama bisa berkurang terus sampai 0. Nanti lah jadi ilfil, jadi baal lama pasangannya. Meskipun ada anak 5, anak 2, anak 3, cinta sama pasangan jangan pernah berkurang. Belajarlah dari Tobit ini, Tobia dan Sarah dan Hana. Itu sebuah poin bagus banget. Saya bisa ngomong begini karena ya, Romo nggak ngerasain aja. Ya sama, cinta saya sama Tuhan juga nggak pernah boleh berkurang gitu loh. Itu. Nah, pada akhirnya di bacaan besok nih, bacaan pertama besok, si Rafael ini memperkenalkan dirinya. Dialah malaikat yang diutus oleh Tuhan untuk mendampingi Tobia dan Sarah dan Tobit dalam melewati lika-liku kehidupan mereka yang berat untuk dijalani. Maka teman-temanku yang terkasih, sebagai penutup dari renungan saya ini, satu, kita bisa belajar. Oh iya Romo ya, semua tokoh dalam kitab suci, semua tokoh besar, tokoh-tokoh beriman yang besar, ternyata harus melewati lika-liku kehidupan juga ya. Sama seperti kita. Artinya masalah itu nggak pandang bulu, masalah itu nggak lihat-lihat orang, semua pernah punya masalah. Yang membedakan adalah apakah orang yang satu bisa melewati sebagai pemenang pada akhirnya atau dia kalah dan hancur oleh masalahnya. Pilihan ada di tangan kita. Lalu yang kedua, soal kesetiaan. Ketika orang baik, orang saleh, hidupnya berat, hidupnya menderita, jangan pernah menyerah, bahkan kehilangan kebaikan. Jangan. Saya percaya kok yang di sini ini semuanya orang baik. Tapi seringkali ya, kebaikan kita itu akan tergerus, terdiskon 50% kalau kita dijahatin sama orang. Benar apa enggak? Langsung hilang 50% kalau kita dijahatin sama orang. Nah, ntar lama-lama habis. Kayak Joker aja. Orang jahat kan adalah orang baik yang tersakiti. Itu teorinya Joker. Sama. Maka meskipun kita udah baik, biarlah kebaikan itu terus ada. Jangan pernah hilang sedikit pun. Meskipun hidup mengecewakan, meskipun respon tanggapan orang lain itu menyakitkan kadang-kadang. Jangan pernah menyerah dalam menjadi orang baik dan orang saleh. Lalu yang ketiga, mencari Rafael dalam kehidupan kita. Tobit, Tobia, dan Sarah menemukan Rafael, seseorang pribadi yang diutus oleh Tuhan untuk membantu mereka. Saya percaya kok komunitas ini nih, andai kata masing-masing menjadi Rafael bagi yang lain, wah luar biasa. Jadi Rafael ya, bukan jadi Lucifer ya. Kadang-kadang kan kalau teman kita udah punya masalah, kita kipas-kipas, jadi racun. Itu yang keroknya. Jadilah Rafael, jangan jadi Lucifer. Jangan jadi setan, jadilah Rafael. Andai kata si JJ jadi Rafael buat si Queen misalnya, itu kan menjadi sangat indah. Bukannya malah jorokin ke jurang sekalian. Gitu. Andai kata juga suami menjadi Rafael bagi istrinya, istrinya menjadi Rafael bagi suaminya, anak menjadi Rafael bagi orang tuanya, orang tua menjadi Rafael bagi anak-anaknya. That's amazing, I think. I'm sure about that. Gitu. Nah, yang keempat, yang terakhir, ya bagaimana kita bisa menjadi Rafael, menjadi penyambung lidah Allah, membantu orang yang sedang dalam kesulitan.
Jujur inilah yang menjadi perjuangan seorang Romo Yosef saat ini. Saya percaya saya diberi rahmat oleh Tuhan, rahmat yang luar biasa, dengan ya kemampuan-kemampuan, dengan rezeki, dengan berkat-berkat. Dan kebetulan saya jadi imam ya. Berkat bagi seorang imam itu nggak boleh ditampung buat dirinya sendiri. Jadi setiap berkat yang datang kepada saya harus lempar lagi kepada orang lain. Dan believe it or not, setiap saya lempar sama orang lain, selalu Tuhan ngasih lagi gitu loh. Dan nggak berhenti-berhenti. Sampai saya capek, Tuhan capek ini saya bagi-bagiin rahmat kepada orang lain. Tapi that's life. Saya tidak akan pernah menyerah untuk berjuang kebaikan. Dan apakah teman-teman tahu namanya netizen ya di Indonesia ya, itu kan katanya netizen paling julid sedunia. Saya nggak pernah nyinggung-nyinggung orang lain dalam YouTube saya. Saya nggak pernah jelek-jelekin orang. Saya nggak pernah tuh kasih dislike itu. Satu kali pun saya nggak pernah kasih dislike. Meskipun mungkin ada sebuah ajaran atau sebuah konten yang menurut saya nggak banget. Tapi saya nggak pernah. Tapi yang namanya orang. Saya udah melakukan kebaikan. Udah berbuat baik. Tapi ada aja yang julid. Dan seringkali itu dari antar kita sendiri. Itu yang pahit sebetulnya. Yang nge-dislike itu ya orang-orang Katolik juga. Entah apapun motifnya. Yang ngomongin pamer lah, yang ngomongin segala macem lah. Kadang-kadang saya capek. Saya udah capek ngajar, saya udah capek bikin konten, saya capek udah rapat-rapat, terus udah berjuang berbuat baik, menjadi Romo yang baik gitu. Tapi ada aja yang ngomong-ngomong jelek. Kadang-kadang tuh secara manusiawi, apa udahan aja ya. Tapi Tobit ini mengajarkan kepada saya, never give up to be kind people. Orang hebat banyak, orang pinter banyak. Tapi orang baik, dunia kekurangan orang baik. Nah, I need it. I need you all. I need all of you. Berjuang sama-sama saya, berjuang sama-sama seluruh kebaikan di dunia ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Queen.